Sholli Muhammad ala ali kama Muhammad. صليت Allahumma على sholli إبراهيم ala وعلى آل barik إبراهيم ala Muhammad wa ali على Muhammad محمد وعلى آل محمد wa ali كما Ibrahim باركت على إبراهيم innaka وعلى آل hamidum إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد A'udzu billahi أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الرجيم بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. الرحمن الرحيم مالك يوم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك اهدنا الصراط المستقيم Shiratal ladzina an'amta 'alaihim صراط الذين غير أنعمت المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقهوا يفقهوا قولي Tani. Ya ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah. Bentar, saya mau ambil. Jan, kakek punya standar HP di mana sayang? Oh iya ya, ini dia nih. Alhamdulillah. Nah, kita perhatikan di halaman situ Wakhamsuna. Jadi halaman berapa? Halaman 56. 56. 56 itu 56 Darsus dia Sabi'un. diawali Pak Pri, monggo. 56 apa 58? 56. 56. 56. Rasanya kemarin Oh, sudah. 58 ya, maaf, 58. Itu udah 58. Naat pada mudhof. Oh, anak itu wil mudhof. Mudhofun titik naktun. Contoh al-amthilatu. Contoh ya. Ro'isu koryatin karimu mahmudun. Ro'itu Koryatinil Karim. Ro'isu koryatinil karim mahmudun. Jadi itu perhatikan waktu yang kemarin, perhatikan ini di Ro'is ya. Ro'isu, perhatikan waktu kita lihat jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim ya. Isim. Tapi mubtadanya ini bisa jadi jumlah ismiyah itu ada mubtada, ada khobar. Saat kita memahami jumlah mubtada itu bisa berupa mufrad. Seperti pada saat dari kata-kata yang ada di nomor 1 ini, ro'isu, ada koryatin, ada al-karimu, ada mahmudun. Perhatikan, dia satu yang ro'isu dengan koryatin dan al-karimu itu adalah satu jumlah. Satu rangkaian. Artinya dia jumlah. Jadi namanya mubtada itu bisa terdiri dari satu saja, tunggal atau mufrad, bisa terdiri dari rangkaian atau jumlah. Nah, seperti itu. Bagaimana kita memahami seperti ininya? Perhatikan, kita ini al-karimnya itu kemana larinya? Apakah ke koryatin? Kan nggak mungkin ya. Makanya
kita harus tahu arti nantinya sih. Masa Korea itu kan benda tak berakal, ya. Artinya itu negeri. Bisa negeri, bisa desa. Ke Korea tuh di desa, jadi kepala desa nih. Kepala desa yang kepala desa yang Mulia. karim, yang mulia adalah Mahmud. Jadi di situ adalah Mahmud. Jadi kepala desa, ya maksudnya menunjuk kepada roisnya. Kita perhatikan, ada rois, ada Koryatin, itu mubtada dan mubtadanya terdiri dari mudhof ilaih, kan gitu. Roisu Koryatin. Nah, perhatikan, itu adalah kalau rois itu kalau Kepala mudhof desa. kepala desa. Kepala desa, jadi perhatikan waktu Desa negeri. Kepala mana desa. Al-Karimu, kenapa tidak Karimun, kan gitu ya. Rois kan dia roisu itu adalah mudhof. Roisu itu mudhof. Mudhof itu pengertian mudhof dia harus makrifat. Ya, makanya tidak roisun. Monggo dipahami ininya nih, hati-hati karena ini krusial, kita perlu memahami. Kemudian Koryatin kok tin gitu ya. Kita dua-duanya seperti roisun, harusnya roisul Koryati, kan gitu ya. Kan pada kali plam, kalau yang namanya mudhof ilaih coba perhatikan. Mudhof ilaih itu biasanya pakai alif lam. Tapi kalau Koryatin kenapa dia pakai nakiroh? Tapi dia ada tandanya. Tinnya itulah yang kok dia majrur ya, kok dia kasroh ya. Nah, ditambah lagi kalau rois kepala desa yang mulia itu adalah Mahmud. Nah, kalau kita bilang walaupun nggak ada nama tuh boleh adalah Mahmud, boleh juga namanya Mahmud, kan seperti itu. Baterai saver, oke, masya Allah. Baterainya saver, saya harus mendekati mendekati ini, mendekati sumber power. Ada power bank. Ada power banknya, lupa Pak Pri, bener tiga alhamdulillah. Nenek, power bank di mana, Nek? Sebentar dulu. Alhamdulillah. Nih. Kedengeran ya, udah ya? Yes. Nah, seperti itu. Jadi pada saat kita coba alhamdulillah. Jadi tadi itu ada bukunya kemana tadi ya? Terbawa. Jadi yang sekarang pada mudhof itu selalu makrifat, ya. Makanya nanti kenapa dari Al-Karimu, karena dia kan makrifat.
sifat itu ma'rifat larinya kemana? Ke ro'isu. Isu. Nah, jadi larinya ke sana. Jadi menunjukkan, perhatikan nanti juga di skemanya. Jadi di skemanya dia waktu man'utnya itu adanya di man'utnya itu ada di Mudof. isu, di mudofun. Bandingkan dengan skema yang halaman 57 sambil dilihat. 57 itu 9. 57 itu ada mudofnya adalah di Man'ut. mudof ilai man'utnya. Man'utnya. Coba dibuka. Man'utnya ada di mudof Mudof ilai. ilaih. Sekarang ada di mudof. Mudof. Nah, makanya kembali lagi kita harus apa? Harus pahami artinya ternyata ya Pak Amin ya. Iya. Jadi kita harus pahami artinya. Kalau Madrasatil kabir. Mahmudun berarti dia tetap nakiro karena khobar itu Nakiro. Khobar, nakiro. Seperti itu. Kemudian kita belajar khobar, coba titeni. Tolong saya dititeni betul-betul karena ini udah lumayan sih. Artinya ada di menanjak gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak terdownload ini. Ro'isu Koryatin Al-Karimu Atib Katub biasanya gitu. Ro'isu Koryatin Al-Karimu baru dia Mahmudun. Waalaikumsalam. Monggo Pak Widodo. Mahmudun. Jadi ingat Mahmud itu khobar. Khobar. Terus yang kedua dibaca Pak Amin. Nadirul madrasatil aminu Ahmadu. Yang Coba pertama perhatikan. aja masih bingung nih saya. Nggak apa-apa, nanti kan ditambahin dulu yang kedua Pak. Nanti mungkin kita bisa ngambil apa ibroh dari yang 1, 2, 3 kan gitu. Ya, jadi kalau 1, 2 kan contoh itu bingung. Tapi kalau ada 2, 3 insya Allah ya. Nazir itu artinya nazir itu pemilik. Nazir Pemilik itu Bukan memandang apa? komandan. Nah, Nadhoro itu kan memandang ya. Nadhoro. iya, tapi kan ini file. Makanya Nazir. ada nazir. Ini kan sebetulnya kata-kata sifat juga sih sebetulnya. Nazir ada yang bahasa ini mudir ya. Nazirul madrasati pemilik madrasah yang Sekolah. pemilik madrasah yang apa? Yang amanah. Itu ada. Perhatikan, saya ngelihat dulu dari segi khobarnya. Khobarnya mana nih? Ahmadu kok seperti kok nggak tanwin kan gitu ya. Kalau Pak Pri kan udah pernah belajar yang goir munsorib ya. Artinya nama dia ya. Nama ya. bisa nggak ada tanwin yang nama alam seperti bukan nama aja. Fatimah tuh ada yang tertentu. Tapi kalau Muhammadun tetap Mahmudun itu nama juga. Tapi kenapa dia tanwin? Karena biasanya bukan dari Ahmadu itu dia ngambil dari bahasa yang asing. Nah, gitu aja bedanya. Nah, kalau asing itu munculnya tetap aja Fatimah itu juga begitu. Jadi ini kita harus tahu dengan kebiasaan saja nanti. Oh, kalau Ahmadu tuh kemudian kalau Musa juga begitu. Musa kan pakai ya namanya Mutaroh. lazimah. Alif lazimah ya. Jadi maksur. Musa Ajam ya. azam dibilangnya tadi. Yang azam itu kalau bahasa asing tuh azam ya. Betul Pak Pri. Jadi itu dua, perhatikan. Waktu dia al-amin kan dia misalkan nazirul madrasati al-amin itu Ahmad. Kemudian pada bahasa waktu al-madrasati, kenapa dia nggak nempelnya di al-madrasati si al-aminnya? Kan kita tahu nggak mungkin juga dia itu ditempelkan ke benda yang tidak berakal.
Ya, karena sifat itu nempelnya harus yang mempunyai akal kan gitu. Jadi otomatis itu si benda itu tidak dikasih sifat. Yang dikasih sifatnya ini apa? Ahmad. Dari mudofnya. Untuk Nazir. nadir. Nazirnya itu. Nadir. Tapi kan kalau Ahmad sih khobar. Karena Khobar. siapa kan artinya Ya. Nazir pemilik madrasah itu amin, al-amin, amanah kan seperti gitu. Jadi kalau kita bilang amanah itu kan sifat seperti gitu. Nazir itu adalah pemilik ya. Berarti manutnya nadir itu ya? Ya, Manutnya. manutnya di Nazir. Manutnya di Nazir. Nah sekarang kan ini kan masih pusing nih, kita perlu latihan kata Pak Pri, ya kan? Pada saat itu baru satu Pak Pri, 2 kan. Nanti kalau udah 3 nih, akhirnya lama-lama kita ngambil kesimpulan aja Ini kan gitu ya. madrasate ya. Kenapa nggak madrasatu ya? Namanya mudop ilahi. Mutailah. Iya. Untuk wilayah Untuk satu wilayah selalu jar. bicara kan. Amin. Ro'isu, kenapa nggak ro'isun? Awalnya di situ dulu. Yang namanya mubtada kan harus pakai alif lam, kemudian dia itu. Tapi pada saat ro'isu dia nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin. Begitu juga naziru nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin. Berarti yang di belakangnya itu kemudian ada alif lam yang paling pentingnya itu. Kalau Korea sih memang suatu negeri sih bisa saja dia tidak madrasatun juga boleh nazirul madrasatin, tapi kalau dia berbilang soal seperti tadi madrasati ini banyak bisa juga dinakirohkan kan gitu ya, tapi kita anggap ini muncul nakiroh muncul marifat. Oke. Setiap mubtada mudhof dan mudhof ilaih itu pasti marifat, walau yang mudhofnya itu tidak pakai alif lam kan gitu ya. Ada di pelajaran yang 30 jam itu yang namanya isi makrifat itu kan ada nakiroh dan makrifat, itu diungkapkan sesuatu yang disandarkan kepada mudhof ilaih ya, itu dia berarti makrifat gitu. Itu kaidahnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya Umar mudiru maktabin. Nah perhatikan, Umar mudiru maktabin jadidun. Waktu seperti ini kita kan kebingungan kenapa di sini al-jadidu kan gitu ya. Pada saat dia Umar, nah, ini dia adanya mudhof ilaih dan naatnya semuanya adanya di khobar. Perhatikan. Ada perbedaan ini beliau nggak mengungkapkan mubtada mudhof ilaih dan naat itu beliau tidak semuanya di mubtada ya, yang mudhof ilaih dan naat itu tidak di mubtada saja, tapi dimunculkan di khobar juga. Makanya dibilang Umaru mudiru kan gitu, maktabin al-jadidu. Ini yang mana nih yang mubtadanya? Kemudian kan begitu. Kita pertama kita niteni mubtada, kalau jumlah ismiyah ada mubtada ada khobar. Usahakan dulu mendapatkan mubtada dan khobar tadi itu. Kemudian titeni rangkaian-rangkaiannya pada saat Umaru, kemudian mudiru. Kok mudiru juga kok dia tidak apa tidak maksudnya nakiroh. Oh dia maripa, ini apa? Kok dia tanwin. Maktabin juga. Oh maktabin itu artinya maktab kantor. Jadi kepala kantor, direktur kantor. Al-Jadid direktur kantor. Kantor yang baru itu. Jadi yang baru mana kantornya apa itu? Mudir. Direktur kantor. Lalu kita bilang direktur kantor yang baru itu
Kantornya apa mudirnya tuh yang baru? Mudirnya. Mudirnya. Tapi kadang-kadang nggak kepikiran Bisa kantornya. juga, bisa kantornya. Kepala kantor yang baru itu mungkin nggak? Bisanya gimana? Coba Pak Bagio, gimana ininya? Nah, Logikanya jadi gimana logikanya? ya kepala kantor yang baru, Kepala kantor yang baru itu kepala kantor yang baru. Kalau kata-kata itu bisa tergantung jeda ngomongnya. Kepala kantor yang baru kan begitu, bisa kepala kantor yang baru. Ya, kepala kantor yang baru. Berarti kepala kantor yang baru. Kalau begitu, kalau kepala kantor yang baru berarti kepala kantornya yang baru. Lalu kepala kantor yang baru bisa begitu, tergantung jeda putusnya itu. Mudiru itu maktabil jadid misalnya, kalau gitu jadi putusnya perkataan bisa mengakibatkan kita mengartikan artinya kantor yang baru atau kepala yang baru. Kepala yang baru ya. Iya. Jadi perhatikan waktu dia seperti tadi, ini kita kalau memang nggak ini kan agak Ya, tinggal confused. definisinya ini seperti apa? Yang mana yang dipakai? Agak confused ya Pak Amin ya. Pak Pri, Iya, Pak agak Pri. bingung. Kalau saya kok gini ya, kalau yang baru itu kantornya itu mestinya Maktabul Jadidi. Artinya Kantor yang berarti baru. mutafileh di Maktabul situ ya. Jadidi itu yang baru kantornya. Jadidu. Kalau Nah, kalau yang baru itu kantornya itu Maktabul Jadidu. Jadidu itu yang Jadi kan baru itu mutafileh. direkturnya. Gitu loh. Kalau ingat Pak Pri, kalau yang baru itu kan berarti ada yangnya. Berarti al-jadidin. Ya, Maktabi al-jadidin. Maktabul Jadidi itu kan mudah wilayah. Jadi Ya. al-jadidi. Tapi kalau al-jadidu ini kobar, jadi mutadanya direkturnya itu pengertian saya. Mohon koreksi aja. Memang bahasanya seperti itu. Dia harus berperilaku kantor baru. Jadi kantor baru itu gitu loh. Mudir, Kepala jadi kantor. mudir. Nah, jadi seperti tadi kantor yang baru, bukan yang baru, kantor baru itu. Jadi kantor baru itu dia harus mudop pilai. Ya, di apa? Jadi di Maktabul jadi mudir, jadi seperti itu pada saat kepala yang kantor baru itu, kepala yang ya seperti itu, kalau mau dia seperti itu, kepala ya misalkan mudiru maktab, jadi situ mudiru pada saat maktabul jadi itu dia mudirnya terpisah dia, karena yang untuk membedakannya seperti yang Pak Pri bilang tadi, dia harus mudhof ilaih ini, mudhof ilainya ada di Maktabul jadidi. Ya, jadi maktabul jadidi. nah, jadi seperti itu sebetulnya pada saat kita membuat ini blank nih semuanya, nggak ada harokat kan gitu ya. Ya. Kita kalau blank lebih enak kita supaya membuat ini sendiri kan pengertiannya itu, tapi pada saat dilihat ada nggak di belakangnya. Kalau di sini dia cuma Umar, kemudian mudir, kemudian maktabin, kemudian al-jadidu, katakanlah seperti itu. Awal-awalnya semua ropa kan katakanlah ya. Tapi pada saat kenapa ropa yang namanya mubtada dan khobar itu semuanya kan ropa. Itu aja dulu awalnya. Perjalanan kita meniteni itu ropa. Nah, seperti itu. Dan baru nih ini Umar, kita pisahin deh. Namanya Umar kan isim apa namanya? Isim alam. Nama orang. Nama orang. Nah, pada saat mudiru maktabin, kalau dia misalkan mudiru maktabun
maktabul jadidu, ini bisa nggak ya maktabul jadidu? Masa kalau maktabul jadidu dia pakai mudhof wilayah itu nggak jadi kan gitu ya? Iya. Oh, ini berarti maktabunnya bisa saja kantornya di mana aja terserah, kantornya kan nah, yang paling penting yang menunjukkan itunya ini kantornya di mana-mana ya terserah kepala kantor yang baru. Maksudnya bukan menunjukkan si maktabnya itu. Orang taunya cuma mudirnya. Berarti yang diperlihatkan itu kalau orang luar eksternal dia nggak ngerti, karena tapi kalau orang luar dibilang kantor yang baru itu atau kantor baru, dibilangnya kantor bukan yang baru itu sih, bukan pakai menaat manut, kantor baru itu orang udah tahu kan artinya. Tapi pada saat dia kantornya tidak dimunculin sebagai mudhof, berarti ya larinya ke si yang mudir disebutin itu kan gitu. Nanti tapi kita sejalan dengan berlatih nanti kita bisa tahu peranan. Yang paling penting inilah pentingnya kita tahu mudhof ilaih, kemudian mubtada khobar, kita tahu di mana nih letaknya si kalimat tadi, rangkaian yang 3 kalimat mudiru maktabinil, sebetulnya maktabin bacanya kalau bahasa Arab kan maktabin, tidak disambung maktabinil kan, tidak. Ingat ya, kalau bahasa Arab itu tanwin dibunyinya tetap an in un supaya membedakan. Jadi maktabin, mudiru maktabin al-jadidu, ya kan? Jadi Umar seperti tadi. Pada saat rangkaian mudiru maktabin al-jadidu kan gitu. Jadi tidak al-jadidu. Ini tanya ya, alif lam itu kan alifnya itu kan wasol, kalau di tengah kan tidak dibaca. Kalau maktabin al-jadidu kan alifnya dibaca itu kan. Ya, jadi sebetulnya kalau baca Arab ini tanwin itu dibaca tanwin, Pak. Makanya kan maktabin, tidak maktabinil, tidak Dipasokkan. Disambung. Pasol. Kebanyakan dia tidak disambung, mudirul maktabin al-jadidu. Jadi seperti tidak di wasol semuanya. Ingat. Yang saya tanyakan ini loh, alif lam itu kalau di tengah kan alifnya tidak dibaca. Kok ini maktabin al jadidu itu kan a-nya dibaca. Kalau nggak mau dibaca, kalau di bahasa Al-Quran maktabinil jadidu, ingat Pak. Kalau dibaca Al-Quran itu maktabinil. Oh gitu. Ya. Jadi kalau bukan Al-Quran dibaca ya. Baca. Jadi maktabin, mudirul maktabin al-jadidu, tapi intonasinya tetap kita satu rangkaian. Jadi muktil al-jadidu. Artinya Umar, mudir al-jadidu. Artinya mudir, kalau khobar itu dibacanya menurun nih. Mudirul maktabin al-jadidu. Jadi tidak komanya tidak ditekan di belakangnya. Jadi tetap dia turun kalau khobar itu ya. Nah, intonasi seperti ini juga membuat tidak jelas orang itu sebetulnya enak, seperti di warta berita kan gitu ya. Nah, ini tentu saja kita tetap perlu latihan seperti yang berikutnya. Coba dibaca lagi Pak Widodo monggo. Yang keempat, Odi jatuh Ustadatu. Odi jatuh terus Ustadatu al-jami'ati al-jadidatu. Perhatikan waktu dia itu Odi jatuh pertama kan kita nggak bisa bacanya dulu. Ini dipikir dulu, ini jumlah apa dulu nih? Odi jatuh, ini ismiyah nih. Berarti kalau ismiyah peluang ya,
peluang-peluang, perhatikan perbedaan jumlah ismiyah. Kalau Khadijah itu apa? Ternyata habis itu dia nggak tanwin, berarti dia ma'rifat. Kalau ma'rifat apakah dia kemudian naat ma'ud gitu ya, sifati, tapi Ustaz kan bukan sifat gitu. Aduh, kalau perbedaannya mungkin di situ, nanti kita banyak melihat rangkaian-rangkaian seperti itu, yang mana sifat, yang mana. Ternyata dari rangkaian seperti ini yang sifat itu yang di belakang al-jadidah, al-jadidatu, seperti itu. Berarti sama dengan yang ketiga tadi, Khadijah, ya, boleh Khadijah ustadatul jami'ati al-jadidah, yang baru. Artinya al-jadidahnya itu agak terputus, tetapi intonasinya ke bawah. Jadi Khadijah ustadatul jami'ati. Pentingnya di situ al-jadidah. Dua kata itu yang disambung itu sebetulnya dua kata aja bisa betul, jadi jami'ati al-jadidah. Seperti itu. Perhatikan, memang kenapa al-jadidah itu dia tidak tidak jadidah. Di sini ada Khadijah Ustadz di universitas yang barunya. Nah, pada saat seperti itu, kalau yang baru larinya ke universitasnya, tempat pendidikan tadi, ini kan dia udah mulai, masa kemudian harusnya al-jadidati kan gitu ya. Ini tidak al-jadidatu, berarti larinya dia ke mudofnya sebagai Khadijah. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita belajar terus saja, nanti dengan latihannya. Ini memang agak rancu, Pak. Seperti itu. Kemudian dibaca bagian di keterangan, tolong, Pak. Yang mana? Keterangan. Oke. Perhatikanlah kalimat ro'aisu qaryatil. Keterangan dibaca dulu, perhatikanlah kalimat gitu. Keterangan, perhatikanlah kalimat itu semuanya. Ro'aisu qaryatil karimu mahmudun. Kalimat ini kalau kita uraikan dalam skema adalah sebagai berikut. Skema yang paling bawah itu yang ro'aisu qaryatil karimu itu mutada, dan mahmudun adalah khobar. Ro'aisu itu man'ut, al-karimu nah wa huwa mudhof. Jadi gitu ya, bilang. Jadi mubtada khobar ya kan. Qaryati mudhof, ro'aisu mudhof, qaryatil mudhof ilaih. Al-Karim. Sudah. Sebetulnya gini Pak Bagio, Ya. Pak Amin, kita lihat informasi kan sangat memegang peranan ya. Tadi ro'isu qaryatin al-karimu, tidak al-karimu, tidak, tapi al-karimu karena dia mubtada, dia ditekan al-karimu, jadi ro'isu qaryatin al-karimu Mutada. gitu. Mahmudun. Baru khobarnya turun. Makanya pada saat seperti tadi Khadijah ustadatul jami'ati jadidah. Bedakan dengan khobar yang naat saat dia itu apa? Naat ini kan turun di al-jadidahnya, intonasinya turun ke bawah karena dia menjelaskan. Nah, tidak kalau yang mau dijelaskan kan seperti Khadijah ustadatul jami'ati, tidak semuanya tidak gitu, tapi Khadijah ustadatul jami'ati, jadi rendah semuanya. Perhatikan saat khobar
Khobar itu berfungsi menjelaskan. Jadi harus nggak ada tekanan-tekanan yang itu, tetapi dia adalah harus rendah. Jadi datar. Jadi seperti gitu. Ini juga penting. Jadi gimana kalau kita nggak tahu artinya? Ya mau nggak mau harusnya kalau kita udah belajar sampai ke naat man'un, mudhof ilaih, itu kan artinya kita udah lepas dari sorof ya. Kita belajar sorof kan kita belajar kata ya. Jadi di situ makanya kemarin saya share apa Papri yang ada baitun, ada himar, ada hisanan. Kenapa? Itu tolong dibaca-baca. Semuanya insya Allah bisa dibuka di HP-nya kan ya. Di HP bisa sangat dibuka. Bisa. Itu kita kalau udah belajar ke nahwu berbanyak sorof karena di kesulitannya waktu di naat man'ut, mudhof ilaih yang semuanya seperti gitu, itu kita akan kebingungan artinya apa nih gitu loh. Seperti begitu. Coba dilanjut saja. Tanya dulu. Ini Ro'isu Qoriyatin ini kan mudhof ilaih. Itu kan asalnya dari Ro'isun, kemudian Qoriyatin ini kan harusnya makrifat ya. Kalau Qoriyatin kan bukan makrifat. Gimana ini? Ya, ada sesuatu kan kita belajar pertama adalah makrifat ya. Belajar pertama itu makrifat. Tapi kalau kita makrifat, kita kenal yang diceritain itu kampung yang kita ketahui. Pak Pri, pada saat sekarang gini, misalkan ada salah satu kampung namanya Mojo, ya, ada misalkan Ro'isul Mojo itu nama Korea lah. Al-Karimu kita ganti deh Mojo. Mojo kan nggak boleh kita tulis nggak Al-Mojo gitu ya, nggak akan, karena kita belum tahu tuh. Jadi kita belum ngerti juga tuh Al-Mojo. Nanti muncul penjelasan berikutnya tentang Mojo jadi sebagai Al-Mojo. Al-Mojo bla 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 adalah sebuah desa di satu tempat misalkan. Seperti itu Bapak. Jadi peluang yang secara umum Qoriyatin ini harusnya Al-Qoryati nggak dimunculin. Tapi Bapak perhatikan pada saat Nazirul Madrosati kok dimunculin gitu loh ya. Nah, artinya kita supaya pahami bahwa mudhof ilaih ini berpeluang juga ya, berpeluang itu nakiro karena kita belum tahu. Ya. Seperti itu. Yang paling penting kita tahunya apa? Tinnya itu loh. Ya, yang pertama Ro'isu, kemudian ada tin, Qoriyatin. Seperti itu yang menantu. Yang paling penting dia kan pada saat walaupun dia tidak makrifat. Nah, yang maksud saya perlu apa? Perlu kita meningkatkan kalau seperti ini. Kosakata saya harus tingkatin. Kemarin saya ada share yang hadza baitun dan sebagainya. Itu sepi. Enggak Pak, bentar buku Pak. Buku sebentar. Ya, Pak, monggo. Di sini kayak bukunya kan banyak Pak Pri. Jadi saya khawatir kalau nggak dimulai lagi dicekoi dengan kosakata, kita terlena dengan ini, jadi nggak nambah-nambah gitu loh. Makanya kami kirim kemarin itu ada gambarnya yang sebelumnya Pak Pri ya. Sekarang bisa ditampilin tuh Pak Pri itu gambar yang kemarin. Oh ya. Yang kira-kira itu supaya Bapak. Itu dari Durusul Lughah apa ya? Itu dari Profesor Profesor apa? Profesor Fatur Rahman. Di situ ada fatwa online tuh. Di situ bisa dibuka Bapak. Bapak kalau ini
Abdul Rahim. Muncul enggak ini? Muncul. Muncul. Gambar. Gambar masjid, gambar rumah, gambar pintu. Ini saya punya videonya itu kok nganu dari kitab Durusul Lughah jilid 1 ini. Durusul Lughah ya. Ya Durusul. memang di judulnya Durusul Lughah, tapi pekarangannya itu betul dari Durusul Lughah. Bapak punya jilid 1? Nganu aja, flash disk. Oh, nggak ada masalah, Bapak dibagi sama aja itu. Kalau bukunya enggak punya. Bisa di-download. Jilid 1 sampai Itu 3 saya namanya punya Durusul itu Lughah. flash disknya. Nih, jadi Durusul Lughah Arab lugon li ghairi natiqi nabiha, artinya untuk apa? Orang azam nih maksudnya, yang belum punya bahasa. Natiqin tuh selain orang yang natik itu orang yang pemilik bahasa. Natiqi nabiha, pemiliknya. Native speaker. Ya, native speaker Pak kalau bahasa ininya. Orang-orang yang Asli. bukan asli, selain Kalau native asli. Native speaker orang yang asli ya, pemilik bahasa. Goiri natikin. Baru berarti bukan native. Ini sudah masjid terus. Kemudian tajirannya berarti yang Mekah ya. Tajir itu pedagang. Jadi pada saat itu pedagang. Tajir itu kan apa? Tajir. Kan di sini pada saat perhatikan nih Pak ini kan nggak bisa dibesarin ya Pak Pri. Oh gini besarin. Ini sengaja agar bapak-bapak bisa mengambil ibroh dari sini. Mahada kan sederhana tuh pertanyaannya juga ya. Hada masjidun kan gitu pertanyaannya. Jadi enteng kita bisa karena kita udah di atas. Kemudian pada saat sepertinya kemudian begitu juga di sini man hada tajirun. Jadi kalau pada saat ma itu untuk benda yang tidak berakal, kalau man yang berakal. Man hada tajirun, dia pedagang, namanya pedagang kan lebih berakal. Siapa pedagang itu kan? Hada tajirun, dia dikasih jabatannya aja, nggak dikasihin orangnya nggak masalah. Tapi oh dia pedagang itu udah orang. Jadi bukan benda. Ini kalau sepengetahuan saya kok ma itu artinya apa, man itu siapa, Ya, kalau a itu apa itu? Bedanya dengan ma Man dan itu ma itu artinya apa kan? Arti kan ma itu untuk apa? Tapi Bapak kan tahu ma itu bisa untuk siapa juga nanti kan gitu loh. Ya. Jadi di sini ma-nya untuk benda. Ma ada apa? Apa ini? Ya kan? Apa ini? Ini masjid. Gitu. Kalau man siapa? Seperti itu. Tapi ma nanti kan kita bilang kemarin kita pernah belajar ma itu punya ada 3, sesuatu, untuk tidak, dan untuk siapa. Seperti itu. Tapi oke di sini kita ini loh. Ahadza ini loh. Dimunculkan apakah di situ kan ya. Hadza kalbun, ditanyain. Ma hadza. Latihannya begitu. Hadza kalbun. Kan seperti itu. Tapi pertanyaan kita udah dikasih contoh di depan pertanyaan, kita aktifkan dengan pertanyaan juga. Kemudian ahadza kalbun lah. Kemudian hadza titun kan gitu. Itu dikasih itu sederhana. Hadza titun seperti itu. Ini apakah? Seperti itu, nggih. Ini penting. Maksudnya
Kitun, Kalbun, kemudian Masjidun udah Khimar. biasa. Himarun, kemudian sudah. Kemudian Hisonun juga sudah kita. Kemudian Jamalun sudah. Seperti itu. Ini beberapa kata ini katakanlah ada 6. Alhamdulillah. Yang penting Bapak nggak usah dihafalin itunya, baca doangan terus nanti lama-lama pada saat saya tahu nih itu kenapa lupa, cari aja lagi kan, ini tinggal. Tapi minimal kalau kita udah baca, kita sudah ada yang terlintas lah di pikiran kan gitu ya, udah yang terdownload. Cuma dalam kelekatan downloadnya ini yang kalau makin sering pasti dia makin tahu, sering membaca kan gitu ya, dan sering ketemu baca lagi. Walaupun bukan di lembar ini, tapi di oh ya baitun, lama-lama kan kita membaca tuh baitun, masjidun. Jamalun apa unta apa itu? Jamalun. Unta ya? Unta. Nggak ada kepalanya. Dia kepalanya keinjak oleh kuda itu. Padahal ini, tapi kalau saya ngambil di yang Pak Pri bilang tadi udah di download gitu ya Pak, itu alhamdulillah Pak Pri bisa Pak Pri print 2-3 lembar, baca, simpan lagi, tambahin lagi, pakai pas ini owner. Jadi kan lumayan tuh Bapak bisa baca terus kan, tak print lah 2 baca udah, jadi nggak usah lagi. Tapi yang jelas kita bisa ngeprint sendiri di rumah, kalau ada printan kan enak gitu. Ini kemudian tolong dibaca lagi Pak Bagio, kan udah perhatikan sampai itu Pak. Nah, lanjut lagi, perhatikan pula kalimat yang mana? Lanjutannya. Perhatikan pada kalimat. Ya. Perhatikan pula kalimat Umaru mudiru maktabin al-jadidu. Kalimat ini kalau kita uraikan dalam skema adalah sebagai berikut. Umaru menjadi mubtada. Mudiru bacanya juga yang enak juga. Umar gitu loh. Ya, Umar menjadi mubtada. Umar mudirul maktabin al-jadid. Jadi khobar. Mudiru mudiru jadi man'ut. Al-jadid itu mudirul maktabi menjadi mudhof. Mudiru menjadi mudhof, maktabi menjadi mudhof ilaih. Kemudian banyaknya antara maktabin dengan kantor dengan al-jamiah itu lebih banyak mana Pak? Katakanlah universitas dengan kantor lebih banyak mana? Lebih banyak kantor. Lebih banyak kantor ya? Iya. Kantor macam-macam sih. Ada kantor sekolah, ada kantor. Ya, universitas kan ada kantornya. Ya artinya, ada kantor kalau desa. Universitas itu makanya juga karena sedikit dia mudah dikenal jadi marifat. Oke. Sebagai tambahan keterangan. Karena madrasah juga kan banyak madrasah di Cilacap. Tapi bisa langsung banyak bisa kenal kita. Makanya dia pakai marifat gitu loh. Karena sifat yang peluang untuk mengenal nggak, misalkan Pak Pri misalkan nih SD, kalau di kita SD sekarang udah banyak, makanya disebutin SD 1, SD 2, SD 3 kan gitu ya, negeri. Tapi itu pakai mudhof ilaih, misalkan madrasah di misalkan wahid yang pertama itu seperti madrasatil wahidah, itu berarti madrasah yang di negeri 1 dan seperti itu. Dia pasti pakai mudhof ilaih, nggak pakai cuman al madrasati aja, enggak,
Kalau banyak. Nah, jadi tetap dia dikenal kan gitu loh. Nah, ini itu untuk antara mengenal dan harus pakai alif lam dengan tidak itu seperti apa. Korea banyak, Jamiah itu terbatas. Di kita aja paling ada Politeknik, kemudian ada mungkin Al-Irsyad, ya kan sedikit tuh Al-Irsyad yang punya ini, siapa lagi? Kemudian Muhammadiyah, ya. Tapi ya alhamdulillah dan Muhammadiyah dia pasti kita pakai alif lam tarik di situ marifat ya. Itu aja sih Pak yang kita lihat bagaimana peluang orang itu paham dan tidaknya kalau betul kita ceritanya nyambung. Artinya saat berbicara kita paling penting harus nyambung. Orang yang di ini nggak udah tahu dia seperti tadi. Kalau yang Korea tuh masih umum. Kemudian kalau di sini Al-Madrasati dia udah spesifik, artinya udah dikenal maksudnya seperti itu. Begitu juga Al-Jamiah. Kenapa yang tadi pertanyaannya pakai alif lam dan satu lagi pakai nakiro. Kalau maktabin banyak. Mungkin mudah-mudahan ini udah lebih mengkerucut ya Pak ya. Insya Allah seperti itu. Kemudian ya seperti tadi dikasih contoh yang marifat. Kemudian dibaca Pak Amin, tolong lanjutannya tuh naktun. Naktun pada mudhof, tanda bacanya atau harokatnya mengikuti harokat pada mudhof. Apabila mudhof dibaca rofa, maka naktun dibaca rofa. Seperti contoh pada kalimat di atas. Tetapi bila mudhofnya dibaca jar, maka na'tunya juga dibaca jar. Seperti contoh di bawah ini. Aisyatu fi madrasati Zaidin wasi'ati. Jadi mubtadanya adalah Aisyah, khobarnya fi madrasati Zaidin al-wasi'ati. Fi harfun jar, madrasati majrurun fi. Termasuk mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Na'tunya adalah wasi'ati, man'utnya adalah madrasati. Ya, jadi pada saat di sini ada huruf jar. Ternyata sebetulnya kita belajar mudhof itu kan ternyata di depan mudhof ada huruf jar. Huruf jar. Ya. Tapi dia tidak berpengaruh. Kenapa? Fi madrasati. Apa dia mestinya madrasatu mestinya kalau nggak ada fi. Jadi fi gara-gara ada fi madrasati, tapi dia tidak mengurangi status dia, tidak menghilangkan status dia tetap sebagai mudhof madrasatinya. Madrasati Zaidin artinya sekolah Zaidin, sekolah Zaid. Jadi seperti gitu. Zaidin dia dominan terhadap huruf jar ya. Dominannya. Jadi gara-gara itu jangan lupa yang namanya mudhof itu di depannya bisa ada huruf jar, bisa juga zorof, keterangan gitu ya, nama dan lain-lain sebagainya. Yang paling penting kita lihat ternyata di sini Aisyah itu kemudian khobarnya mulai tadi. Khobarnya sih dari fi itu. Madrasati Zaid Al-Wasi'ah. Yang paling penting baca Al-Wasi'ah itu jangan tinggi. Al-Wasi'ah rendah itu penting. Jadi Aisyah itu tingginya tuh di mubtadanya. Aisyah jadi kasih tekanan. Aisyah fi madrasati Zaidin Al-Wasi'ah. Jadi tetap ya boleh di ini kan Aisyah di madrasati Zaidin Al-Wasi'ah. Jadi karinya pindahnya ke mudhofnya madrasati. Ya seperti itu. Tidak ke Aisyah, ke mubtada'nya kan kita enggak seperti yang tadi Rois ataupun yang Khadijah itu tadi. Ya.
Tidak ada yang larinya ke Khadijah, ataupun pada saat Khadijah kan dia di khobarnya itu ada mudhof ilaih, adanya di khobar. Gitu. Puasa nggak? Ini masih luas. Wasi'un itu luas, mudzakkar. Luas. Karena madrasati itu kan muannas. Wasi'ah. Jadi dia larinya muannas. Disitulah maka yang tadi ada. Jadi perhatikan saat kita melihat mufrad ini bisa nggak dia mufrad ini apa kan untuk menentukan ini apa nih, misalkan nakir apa muannas mudzakkar, yang berikutnya juga usahakan ke sana lari ininya mudzakkar harus untuk nilai kan. Ini alhamdulillah ini anginnya sayup-sayup. Jadi Pak Pri yang udah punya, kalau enggak yang ini download aja ya, download, kemudian yang untuk apa atau nanti saya share sedikit demi sedikit aja lah, saya share sedikit lanjutan. Tapi ini tentunya harus dibuka-buka gitu loh. Kalau ini ada dibuka, cuma baca doang kan udah nggak usah ini, pokoknya baca, siapkan itu insya Allah seperti apa jamalun, krisonun, bacanya harus betul juga krisonun, sehingga saat kita membaca betul menggait kita menulis bisa. Saat kita bacanya belum betul, kemudian titun atun hirrah. Kalbun ini di Quran sering kalbun. Nah, itu kitun kan yang jantan, kalau betinanya kitotun. Jangan lupa bahwa itu kan kalau yang hidup itu ada jantan dan betina. Kalau yang berakal dianggap berakal lah. Kemudian begitu juga kalbun. Kalbun itu jadi kalbatun. Ingat yang betina. Jadi jangan lupa bukan kalbun aja, tapi ada kalbatun lah. Bakoro juga begitu, bakorun. Tapi di Quran nggak ada kalbatun loh. Hah? Kalbatun di Quran nggak ada. Kalbun. Ya itu kan lanak semua. Kita kan miara kan yang diajak kemana-mana kan yang laki-laki Pak. Berburu laki-laki, jarang yang perempuan diajak berburu. Kemudian juga onta nih. Kalau onta, kalau untuk ini jamalun, nggak ada jamalatun. Bukan nggak ada dalam arti ini, kenapa? Yang terungkap untuk dikurbankan dan lain-lain seperti itu. Walaupun yang perempuan juga boleh dikurbankan. Nah, nggak ada dalam perutnya tuh janin seperti itu. Jamalatun, jangan jamilatun. Jamilatun nanti wanita yang cantik. Seperti itu. Hati-hati juga ya, sekarang udah dapat tuh jamalun. Kalau wanita, kalau jamilatun, dan bacanya juga beda. Jamilatun, minta panjang. Coba jamilun, jamilatun, ya. Hati-hati. Jamalun, minyak panjang. Kalau jamilun itu jamilatun, himarotun boleh. An-Naml, surat An-Naml, namlatun. Iya, Allah. Ada laba-laba, dan namlatun. Jadi seperti itu. Kemudian ini kan berikutnya kita kasih apa? Yang lembar sebelumnya apa Pak Pri? Kenapa? Lembar sebelumnya apa itu, yang 2 lembar itu? gambar. Yang sebelumnya. Oke.
Sebelumnya agak banyak ya. Perhatikan tuh. Ada baitun, ada masjidun, ada pintu, ada pulpen, ada miftahun, kunci, kitabun, maktabun. Makanya maktabun ini meja di sini bukan kantor. Ada sarirun, tahu nih, kursiun. Alhamdulillah kalau udah kan kursiun, sarirun, insya Allah maktabun udah di inilah udah kita pahami. Ada kolamun. Hati-hati juga panjang pendeknya ini penting. Ada miftahun, jadi miftahun kayak gitu. Ya. Nah, seperti itu miftahun. Kunci. Insya Allah kita akan lebih perlahan-lahan ya kalau soal belum bisa diteni nggak apa-apa tapi datangin aja terus ya perbedaan-perbedaan yang paling penting kita belajar dari perbedaan-perbedaan itu akhirnya kalau belajar tanpa ada perbedaan kita nggak bisa niteni Pak. Makanya nih beliau nih luar biasa nih saya lihat ini laris sebetulnya karangan beliau ini bagi kita sunat gitu ya seperti itu dan ya Allah sayangi beliau ya Allah ampuni dan Allah karena beliau tuh terus terang saja beliau orangnya kalau saya dengar cerita open kepada ini perhatian Pak pada orang-orang kepada yang jadi mudah men-sharing ilmunya tuh bukan hanya ilmu-ilmu seperti itu beliau menemukan juga yang saya terima beritanya bahwa beliau ada salah satu kawan punya asam urat gampang katanya nggak usah pusing-pusing asam urat itu kalau kita makan kacang itu kan adanya di itu asam urat misalkan karena kacang yang biasa kacang tanah tuh kan itu begitu dibuka diambil kacang dalam yang kulitnya tuh dengan diinikan justru itu direbus diminum Pak dokter Pak untuk itu ternyata dia gitu Pak Amin jadi seperti itu Pak Amin ternyata yang makan kita sering makan kacang ataupun apa gitu ya yang terutama yang ada kulit yang baru itu dokter itu airnya yang minum itu coba Allah beliau begitu dicoba oleh kawan saya oh iya benar alhamdulillah jadi seperti itu tapi kita kan itu terlalu bahasanya ribet lah ya kalau orang-orang gitu. Tapi kalau di desa kan susah nemuin obat aman-aman aja tuh gitu Pak Amin. Jadi tangganya Pak Widodo tuh Pak C apa ya asam uratnya 11 katanya. Siapa? Pak Sri siapa itu katanya guru SMP kemarin nggak bisa jalannya susah sekali asam uratnya 11 tinggi banget. Di Jalan Palem apa di mana? Jalan Palem kok katanya rumahnya. Pak Sri siapa ya? Iya. Oh Pak guru Sri SMP. SMP Al-Azhar apa? SMP negeri di Selarang. Katanya tangganya Pak Widodo jalannya angel banget. Oh gitu. Oh belum paham saya baru kemarin berobat ke Pak Bambang. Iya. Nah, itu tetangga yang sebelah sini kali yang kesininya Pak. Ya kan iya. ada. Tapi kenal Pak Widodo itu katanya. Nah, malah kenal dia. Pak Widodo yang belum kenal karena Pak Widodo tukang pergi terus. Tahu KTP-nya ada di mana saya juga nggak tahu deh Pak Widodo nih. KTP di sini. Oh masih di Gunung Simping kata buru-buru diurus. Ya. Kalau saya gampang datangin aja ke ininya kepalanya jangan gini ngobrol gitu aja ngobrol kepalanya jadi jangan di apa kabar nih Pak saya namanya mereka kan melayani kita silaturahim aja Pak dan lain-lain gitu habis itu siapa nih Bapak Widodo saya ngurus ini Pak cepet Bapak kalau begitu tapi trik-trik yang gitu kan kadang-kadang kita belum tentu
pikiran. Subhanallah. Terus yang ini belum sampai. Amin. Ya. Ini kan diterusin ya. Kemudian untuk ringkasan, kemudian yang koaitnya itu Koaitnya. Natun pada mudhof ilaih, oke. Pada mudhof, oke. Tinggal latihan. Latihannya misalkan di halaman 60 itu adribatun. Malah pada saat ini. Dalika, perhatikan. Dalika mudarrisu, apa tuh? Al-madrasatil kabirati. Pada saat ini, dia tuh, dalika itu ingat. Pada saat itu isim isyarah, berarti jumlah ismiyah. Waktu jumlah ismiyah, walaupun dia nggak di dalam kotak, ya, dalika itu mudaris. Perhatikan, karena mudarrisu itu walaupun tidak di dalam kotak, dia mudarrisu ma'rifat nggak? Jadi pelajaran yang ketujuh, ingat pelajaran itu. Nah, jadi dalika isim isyarah waktu dalika mudarrisu. Perhatikan, mudarrisu itu adalah ma'rifat karena mudarris ma'rifat. Jadi perhatikan, mudarrisu itu nakiroh. Jadi dalika mudarrisu, tapi ma'rifatnya itu karena ada ke dalam, Pak. Ke mana? Mudarrisul madrasati al-kabirati, seperti itu. Jadi walaupun ada di luar, dia tetap ma'rifat dan sudah pakai alif lam. Tapi dia tetap adalah khobar. Ini dalika tuh mubtada, khobarnya mudarrisu. Oke. Perhatikan yang begitu juga umul walidi. Ada satu perhatikan, umul walidi ini satu rangkaian, mudhof ilaih dia. Coba Bapak ini nanti dilihat dulu. Harusnya kan kalau mudarrisunya itu mubtadanya cuma zalika, mudarrisunya khobar. Tapi yang kedua, umul walidi itu dua-duanya itu mubtada. Ibu apa? Ibu anak itu. Coba Bapak diperhatikan yang pertama. Yang pertama mubtadanya yang mana? Dalika. Kabarnya tadi mudarrisu terus bla 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 bla. Yang kedua, walidi itu mubtada. Umul walidi ditambah safi itu mubtada. Khobarnya fil matbaqi, itu khobarnya. Yang pertama dicari dulu lah mubtadanya mana, khobarnya dulu yang mana ya. Nanti di apa di Japri. Ya, seperti itu. Tolong, ini penting juga sih. Pertama cari mubtada khobar itu seperti apa. Kalau kita belum kalau memahami yang mana apa susunan tadi itu, nah manu mudhof ilaih itu bisa pusing kita. Nah, jadi yang namanya kan kalaupun belum tahu ya nggak apa-apa, nanti kan kita jelasin juga ya satu persatu ini. Alhamdulillah, cuma ini waktunya juga nih terlalu apa sedikit, nggak bisa nambah. Kecuali yang waktu beli masih jadi direktur lagi sih, jadi sibuk. Oh gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi pejabat dipaksa. Ya. Jabat lagi Pak Pri. Ya udahlah, kita doain aja yang penting sehat. yang penting sehat lagi. Pak Pri. Insya Allah. Jadi Aprilia lagi. Mungkin. Iyalah, Pri, amanah kan dia ya, kalau memang nggak ada lagi orang yang udah coba ke yang lain, belum ada lagi ya Pak Pri jadi tumbal.
Tapi 3 kan, bulan aja kok. ya, tapi kan walaupun timbang ya seperti tadi jadi tumbal karena siapa lagi ada mungkin ada mereka ada seminar ataupun kursus ada apa ya Pak Pri ya. Seperti itu ya, kita doakanlah sama-sama semuanya pada Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah sehatkan, yang penting Amin, amin, amin. lupa tidak boleh tidak bahagia ya. Kalau yang tidak bahagia ternyata orang yang nggak paham diri, nggak bersyukur dia. Dalam kondisi apapun kita udah dengan usia seperti ini, nggak ketemu apa, kita bisa bersabar. Disitulah ya, sabar dan syukurnya menjadikan bagian yang kebahagiaan kita. Sementara kita tutup dulu ya. Tolong yang tadi itu di Japri aja, nggak apa-apa. Kemudian kita akhiri dengan kifaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaih.